بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini kita masih bisa bertatap muka kembali meskipun hanya melalui awan ya, melalui call, melalui internet. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa dan masih bisa berbagi ilmu dengan kalian semua siswa-siswi SD Islam Imam Syafi'i Sangatta khususnya. Anak-anak yang soleh-soleha, siswa-siswi SD Islam Imam Syafi'i Sangatta, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir li dhunubi wa liwalidayya wa lil mu'minin. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Siswa-siswi SD Islam Imam Syafi'i Sangatta, hafizakumullah. Hari ini kita akan belajar akidah. Materinya tentang mengenal malaikat. Jadi, hari ini kita akan memperdalam akidah kita tentang malaikat. Karena malaikat ini termasuk salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Namun makhluk gaib, makhluk yang tidak bisa dilihat oleh mata kita. Maka dari itu ini perkara akidah. Kenapa? Karena harus kita yakini. Kita semua harus mengimani, meyakini akan adanya malaikat. Ini pembahasan yang bagus. Ya, jadi terus dengarkan sampai selesai. Tayyib anak-anakku, siswa-siswi SD Islam Imam Syafi'i Sangatta, kompetensi dasar di pelajaran kita hari ini yang harus kalian kuasai. Yang pertama yaitu bagaimana kalian mengenal malaikat. Siapa itu malaikat? Malaikat itu diciptakan Allah dari apa? Ini harus kalian tahu. Dan yang kedua yaitu tentang memahami makna beriman kepada malaikat. Apa sih beriman kepada malaikat? Bagaimana sih beriman kepada malaikat? Jadi ini yang harus kita pahami dan kita kuasai di pelajaran kita kali ini. Yang pertama yaitu mengenal malaikat. Jadi pengertian malaikat ini yang harus kalian ketahui. Jadi malaikat itu merupakan salah satu jenis makhluk Allah yang diciptakan khusus untuk taat dan beribadah serta mengerjakan semua tugas-tugasnya. Inilah malaikat. Jadi malaikat itu juga merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia makhluk Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah juga yang memberi rezeki. Jin juga makhluk Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang memiliki, Allah yang menguasai, Allah yang mengatur.
Begitu juga dengan hewan, ini juga termasuk makhluk Allah. Begitu juga dengan malaikat. Malaikat ini juga merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah juga yang menciptakan, ya. Allah juga yang mengatur para malaikat dan Allah yang menguasai para malaikat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walahu man fis samawati wal ard wa man 'indahu la yastakbiruna 'an ibadatihi wa la yastahsirun. Yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun." Itu ada di buku kalian. Kalau kalian kurang paham membaca ayat ini melalui video ini, bisa kalian buka buku kalian halaman 59, yaitu surat Al-Anbiya ayat 19 sampai 20. Walahu man fis samawati wal ard, dan kepunyaannya lah, yaitu kepunyaan Allah, segala yang di langit dan di bumi. Jadi segala sesuatu yang ada di langit dan segala sesuatu yang ada di bumi itu semuanya adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, dan Allah yang memiliki. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Tuhan yang berhak untuk diibadahi. Adapun sesembahan-sesembahan yang disembah oleh manusia selain Allah itu adalah sesembahan yang batil. Ya, sesembahan yang batil. Di ayat yang mulia ini Allah mengabarkan bahwasanya kepunyaan Allah lah segala sesuatu yang ada di langit dan yang ada di bumi. Wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Dan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, mereka tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Inilah sifat malaikat, ya. Mereka senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan ibadahnya mereka tidak sombong. Ya, tidak sombong dengan ibadah yang telah mereka lakukan. Dan mereka juga tidak capek, tidak letih. Itulah malaikat. Makhluk yang Allah muliakan, yang Allah khususkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah malaikat, berbeda dengan manusia. Manusia ketika dia banyak beribadah, maka dia harus menjaga hatinya agar tidak sombong. Karena betapa banyak, ya, orang yang bisa melakukan suatu ibadah namun dia sombong dengan ibadah tersebut. Contoh, ya, betapa banyak orang yang ibadah haji supaya dipanggil Pak Haji, ya enggak? Ya. Ibadah haji adalah ibadah yang agung, ibadah yang mulia. Namun bagaimana seseorang harus tetap ikhlas? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyombongkan ibadahnya tersebut. Ya. Jadi ketika dia ibadah haji misalnya, kemudian dia ingin disebut Pak Haji, nah, ini namanya sombong. Ya, seperti orang yang rajin sholat misalnya, supaya dia ingin disebut Pak Sholat. Ya. Orang yang rajin puasa misalnya supaya disebut Pak Puasa. Ya, jadi dalam beribadah kita juga tidak boleh sombong dengan ibadah kita. Ya. Dan juga tidak boleh malas untuk mengerjakan ibadah. Perhatikan ayat yang 20. Yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Para malaikat itu selalu bertasbih di malam dan siang tanpa henti-hentinya. Tidak pernah futur, tidak pernah capek. Itulah malaikat, makhluk mulia yang Allah muliakan dengan beribadah padanya. Jadi ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk melakukan apa yang Allah kehendaki. Buktinya Allah memiliki makhluk yang senantiasa beribadah kepada Allah, yang senantiasa patuh kepada Allah, tidak pernah membangkang. Ya. Allah sanggup. Dan Allah juga memiliki makhluk yang berupa manusia dan jin yang kadang membangkang, ya. Banyak membangkangnya gitu ya.
Jadi ini menunjukkan bahwasanya Allah Maha Kuasa. Jika Allah menghendaki untuk menciptakan sesuatu yang semuanya taat kepada Allah, bisa. Buktinya malaikat. Ya, buktinya para malaikat. Jadi inilah malaikat. Jadi malaikat diciptakan dari cahaya. Ya, malaikat diciptakan dari nur, yang artinya cahaya. Kalau manusia, kemarin sudah kita bahas ya di pelajaran sejarah Islam, manusia diciptakan dari tanah. Jin diciptakan dari api. Adapun malaikat diciptakan dari nur, cahaya. Ini menunjukkan bahwasanya malaikat itu memang benar-benar ada. Karena Allah telah menciptakan malaikat itu dari cahaya. Malaikat bukan laki-laki, bukan pula perempuan. Jadi malaikat nggak ada yang laki-laki, nggak ada yang perempuan. Malaikat tidak butuh makan dan juga tidak minum. Inilah keistimewaan malaikat. Malaikat sangat perkasa, tidak sama dengan manusia, hewan maupun jin. Jadi berbeda. Malaikat tidak seperti manusia, tidak pula seperti hewan, dan juga tidak seperti jin. Terus malaikat itu apa? Malaikat itu adalah makhluk yang Allah ciptakan dari cahaya. Bukan laki-laki, bukan pula perempuan. Malaikat bukan putra-putri Allah. Bukan pula putra-putri selain Allah. Karena ada anggapan yang salah tentang malaikat. Mereka mengatakan bahwasanya malaikat itu adalah anak perempuan Allah. Di antaranya keyakinan orang kafir Quraisy zaman dulu. Mereka mengatakan bahwasanya para malaikat itu adalah anak perempuan Allah. Tidak. Malaikat bukan anak Allah. Malaikat bukan anak perempuan Allah, bukan pula anak laki-laki Allah. Tapi malaikat adalah makhluk Allah yang Allah ciptakan. Malaikat bukan pula putra-putri selain Allah. Ya, inilah malaikat. Jadi malaikat adalah makhluk Allah yang Allah muliakan dengan senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini ya, yang harus kita ketahui tentang malaikat. Jadi malaikat itu adalah makhluk Allah yang Allah ciptakan dari nur, dari cahaya. Malaikat bukan anak Allah, bukan pula anak perempuan Allah. Malaikat tidak laki-laki dan juga tidak perempuan. Terus apa? Wallahu a'lam. Jadi malaikat adalah makhluk Allah yang Allah ciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua yaitu beriman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat adalah rukun iman yang kedua. Ya, rukun iman yang kedua. Iman kepada malaikat yaitu meyakini bahwa Allah mempunyai para malaikat yang diciptakan dari nur, selalu taat kepada perintah Allah, tidak pernah durhaka kepadanya. Ini yang harus kita perhatikan betul. Jadi kita beriman kepada malaikat artinya kita benar-benar meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah mempunyai para malaikat yang Allah ciptakan dari cahaya. Dan para malaikat senantiasa taat kepada perintah Allah, tidak pernah durhaka kepadanya. Ya. Jadi harus kita yakini akan keberadaan malaikat. Dan malaikat itu banyak. Ya, nama-nama malaikat nanti akan kita bahas. Begitu juga dengan tugas-tugasnya. Jadi malaikat itu juga bermacam-macam. Memiliki tugas yang berbeda-beda. Ada malaikat yang tugasnya mencatat amal baik manusia. Nah, perhatikan. Jadi kita harus yakin bahwasannya di sisi kanan kita ini ada malaikat yang mencatat amal baik kita. Sehingga kalau kita yakin, kita percaya bahwasanya di kanan kita ada malaikat yang mencatat amal kita, maka kita akan berusaha berbuat baik sebanyak-banyaknya. Begitu juga jika
kita yakin bahwasanya di kiri kita ada malaikat yang mencatat amal jelek kita, maka kita akan hati-hati. Maka kita akan sebisa mungkin meninggalkan perbuatan-perbuatan jelek. Jadi kalian harus yakin akan adanya malaikat. Terkadang kita ini aneh, ya. Kita takut jin, ya. Tapi kita lupa kalau ada malaikat yang menjaga kita. Jadi ada malaikat yang Allah tugaskan untuk menjaga manusia. Setiap manusia ada malaikat yang senantiasa menjaganya. Ya, ada malaikat yang senantiasa menjaga kita. Nah, kita jangan takut sama jin. Kenapa? Karena ada malaikat yang senantiasa menjaga kita. Maka dari itu, salah jika kita takut sama jin. Apalagi kalau takut kita ini sampai menjadikan kita tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini harus kita yakini dengan seyakin-yakinnya. Kita harus percaya seperti kita percaya akan adanya hewan itu. Hewan nampak oleh mata kita, tumbuhan nampak oleh mata kita. Adapun malaikat ini tidak nampak karena makhluk gaib, tapi kita harus mempercayainya dengan keyakinan yang pasti, dengan keyakinan yang kokoh. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun, kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi." Ini surat Al-Baqarah, ada juga di buku kalian, dibuka halaman 60. Yang artinya, amana ar-rasul, Rasul telah beriman, bima unzila ilaihi, dengan apa yang telah diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran, min rabbi, dari Rabbnya, yaitu Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Ar-Rasul, yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal mu'minun, begitu juga dengan orang-orang yang beriman, mereka beriman terhadap Al-Quran. Kullun amana billah, ya, kullun amana billah, semuanya beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan malaikat-malaikatnya. Ini yang kedua. Wa kutubihi wa rusulihi, dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Jadi beriman kepada malaikat itu wajib, ya. Wajib, kita semua wajib mengimani akan adanya malaikat. Orang yang tidak beriman atau mengingkari kepada adanya malaikat adalah orang yang sesat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida." Dan barang siapa yang ingkar terhadap Allah, ingkar terhadap malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, dan hari akhir, dan maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh, yang besar. Ya, jadi sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang besar. Ya, jadi bisa jadi jatuh ke dalam kesyirikan. Jadi ini beriman kepada malaikat. Jadi keimanan kita kepada malaikat adalah keyakinan kita. Kita harus meyakini dengan seyakin-yakinnya di dalam hati kita bahwa adanya malaikat. Malaikat adalah makhluk Allah yang Allah ciptakan dari cahaya, yang Allah tugaskan khusus untuk beribadah kepadanya dengan menjalankan perintah-perintahnya, dan mereka tidak pernah durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini makna dari beriman kepada para malaikat, ya. Jadi bukan hanya sekedar kita percaya saja akan adanya malaikat, tapi kepercayaan kita itu, keyakinan kita itu harus berbuah tindakan. Harus ada amal perbuatannya. Kalau kita yakin bahwasanya ada malaikat yang mencatat amal kita di sisi kanan, maka kita harus memperbanyak amal baik. Jika kita yakin adanya malaikat di sisi kita yang siap untuk mencatat amal kejelekan, maka kita berusaha menjauhi untuk tidak berbuat jelek, baik itu berupa ucapan, perbuatan, atau yang lainnya. Jadi itu makna beriman pada malaikat.
Adapun nama-nama dan tugas malaikat insya Allah akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Tapi sebelum kita bahas Senin depan, ini tugas untuk kalian, tuliskan nama-nama dan tugas malaikat. Ya, nama-nama dan tugas malaikat. Tulis di buku tulis, kalau sudah selesai difoto dan dikirimkan ke Ustaz. Semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Barakallahu fiikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.